Halo, gue Dika dari Flexcon dan Journals. Lately lagi sibuk kerjain satu event exhibition brand namanya Flexcon. Terus ngegarap satu brand juga namanya Paris Index. Lalu running media alternatif namanya Journals. Jadi hampir sehari-hari kurang lebih ngerjain itu. Ya sisanya nongkrong sama ngopi di Kawan Kopi lah. Oh iya, belum disebut ini ya, saya ngeband-bandan juga sama Collabs. Sebenarnya mah gimana kawan-kawan aja yang mendeskripsikan saya layak dikasih titel apa, cuman saya mah senengnya kreator aja kali ya. Karena emang sehari-hari emang bikin sesuatu sih, misalnya tanpa lepas dari masalah kreatif, terus beririsan dengan industri kreatif juga, dengan clothing, dengan musik. Jadi ya mungkin kreator boleh lah. Oke, jadi Flexcon tuh awalnya wacananya sebenarnya berangkat dari keresahan yang sama dengan kawan-kawan di Flexcon. Jadi Flexcon itu ada berempat, isinya ada saya, ada Lukas Benedict, ada Abu, sama ada Yogi. Nah saya pertama waktu itu ketemu sama Yogi dulu gitu, karena saya sama Yogi sempat di satu event yang serupa, event brand juga di Bandung. Kurang lebih kita 3 tahun di situ. Terus akhirnya kita keluar dari situ. Long story short, kita ketemu lagi. Terus dari Yogi kayak, Mas kita bikin pameran yuk, kita bikin bazar brand gitu. Terus gue masih nggak mau waktu itu, kayak belum ready, terus masih ngerjain yang lain gitu. Terus pada satu saat ketemu dengan yang namanya Abu gitu. Si Mas Abu ini dia bawa sesuatu yang bisa ngasih kesempatan dan bisa ngasih pintu buat si Flexcon untuk jalan, yaitu adalah masalah partnership. Jadi waktu itu Abu, kita ada support nih gitu dari satu brand dan mereka tertarik untuk bikin event clothing. Nah terus syaratnya pada waktu itu Abu ketemu sama Yogi, terus Yogi bilang kayak, ayo gue mah mau asal gue mau ngajak satu orang namanya Dika. Nah si Abu, gue juga mau tapi gue mau ngajak satu orang namanya Lukas, fotografer pada waktu itu. Jadi akhirnya kita ketemulah 2 lawan 2 gitu. Jadi berempat kita ngobrol, kita meramu ya, konsep segala macam. Kurang lebih mah sebenarnya si Flexcon itu wacananya menyempurnakan istilahnya template yang sudah ada sih sebenarnya mah. Meneruskan dan menyempurnakan. Dan waktu itu malah wacananya pengennya kecil aja dulu, maksudnya mid lah skalanya. Tapi ternyata interest kawan-kawan di Bandung itu besar, jadi akhirnya bikin yang skalanya cukup besar gitu. Jurnal juga sama, jadi dulu gue kerja di Arena Experience yang isinya itu kurang lebih nge-handle 40 brand lokal, ada importnya juga. Nah gue tuh berpikir, ini mah jauh sebelum ada media fashion yang masif ya di Indonesia gitu. Pikiran kayak, kok ini tuh banyak brand yang bagus, brand lokal yang bagus, tapi mereka nggak keangkat gitu. Mereka nggak punya platform, mereka hanya punya sosial media, dan itu sosial medianya juga mungkin tidak terdevelop dengan bagus lah gitu, tidak kegarap dengan bagus. Jadi gue berpikir untuk bikin media yang isinya adalah berita tentang brand-brand yang ada di arena, sebenarnya gitu, sesimpel itu gitu. Dan disisipi dengan berita, lifestyle, news, musik dan segala macam. Cuman awal mulanya kayak gitu tuh, kita pengen sama-sama ngangkat brand lokal yang ada di arena dan ngangkat Arena Express juga. Cuman makin kesini kayaknya ya algoritma yang berbicara, terus kebutuhan partnership gitu dengan brand-brand yang kerjasama. Jadi kayaknya makin kesini makin melebar gitu, nggak cuman ngebahas brand-brand yang di arena, tapi ngebahas semuanya. Jadi lebih luas sebenarnya, kayak lebih ngomonginnya lifestyle, musik, film, art segala macam. Ya udahlah dari situ 2000, waktu itu rencana mungkin dari sebelum pandemi ya 2018, cuman baru kelaksana tuh pas pandemi gitu, dan waktu itu ya mulai establish lah gitu si Journals. ini pertanyaannya. Kalau sekarang sih sebenarnya, sekarang nih ya, pasca Flexcon 1 tuh, jadi gini, saya kan baru berkecimpung di dunia event tuh, sebenarnya sering bikin event, cuman skalanya middle lah gitu, nggak yang jajentik kayak kemarin. Itu tuh lumayan hektik, tight, dan stressful sebenarnya bikin event seperti itu. Jadi di 30 hari menuju ke event tuh kayak udah mulai, oh gini ya rasanya bikin event gitu, event yang besar gitu. Dan itu cukup stres. Nah, tapi setelahnya, terus ketika kami melihat hasilnya, ketika hari H dan segala macam, si stres itu tuh memang terbayarkan lah, puas lahir dan batin gitu. Jadi saya sampai terharu gitu waktu hari pertama gitu. Hari pertama saya bilang sama kawan-kawan di Flexcon kayak, anjir terharu ya lihat yang datang, lihat orang enjoy acaranya dan segala macam. Meskipun dalam perjalanannya itu banyak rintangan lah, cuaca segala macam. Anehnya tuh semakin stres, semakin ketagihan. Itu aneh nggak? Itu kayak fetis, kayak BDSM kayaknya ya. Jadi semakin
semakin stres tuh kayak makin penasaran nih. Jadi gue mah kalau pertanyaan yang kayak tadi Bule bilang, gue mau bikin event lagi karena kayak ada rasa penasaran dan ada rasa ketagihannya juga gitu. Karena apa? Ada satu momen yang nggak terbayarkan, maksudnya ngelihat semua orang happy gitu kan, itu yang mungkin datang ribuan ya. Jadi ngelihat semua orang happy, ngelihat tenan happy, saya pribadi juga happy ngelihat acaranya berlangsung. Nah itu teh kepuasan yang tak terbayarkan dan happy banget. Jadi jawabannya adalah bikin event. Jujur ya, saya salah satu orang yang merasakan transisi adanya coffee shop sampai ke banyaknya coffee shop gitu. Kalau saya ngelihat banyaknya medium untuk bertemu itu makin bagus karena makin ngasih kesempatan buat jadi kalau di Bandung tuh kurang lebih culture-nya dari nongkrong tuh kita bisa bikin sesuatu lah, pas sekecil apapun itu, mau event, mau brand, mau komunitas, mau apapun itu tuh terjadi karena nongkrong. Nah, karena pasca pandemi itu orang istilahnya udah mulai tidak bersosialisasi, ketika beres pandemi itu kayaknya menjadi titik balik buat orang tuh beneran menghabiskan waktu di luar gitu, kayak terutama di coffee shop. Jadi menjadi ada satu ledakan setelah pandemi itu, banyak sekali entitas-entitas baru muncul lah gitu. Mungkin karena kebanyakan nongkrong gitu. Nah pertanyaannya, banyaknya coffee shop sebenarnya mah ya nggak ada masalah. Saya mah justru banyaknya coffee shop berarti banyaknya orang yang bekerja dong gitu. Saya mah nggak mau justru banyak orang nganggur gitu. Jadi makin banyak orang bekerja, terus mungkin orang yang istilahnya yang bikin coffee shop yang membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Apalagi sekarang kalau Kawan Coffee ada berapa? Ada 4 cabangnya. Berarti kan membuka, benar 4 ya? Membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Terus ngomongin kopi juga, saya mah pribadi daily nih ya, misalkan ngejemput anak atau enggak ngantor terus meeting di luar teh, udah pilihan top of mind-nya kayak coffee shop aja gitu. Saya agak bosen untuk bikin satu meeting di ruangan meeting di kantor gitu. Jadi saya biasanya suka meetingnya di luar. Jadi makin banyak opsi, makin bagus. Banyak, jadi kalau project kedepannya pasti Flexcon akan ada edisi-edisi berikutnya, dan terus mungkin kategorinya nggak cuma clothing ya, mungkin outputnya nanti entah itu art fair, entah itu book fair, entah itu pentas musik. Jadi pengen Flexcon tuh seluas mungkin spektrumnya. Terus yang kedua mungkin saya karena masih band-bandan, saya lagi garap album juga sama 2 band namanya Collapse dan Alice yang harusnya mungkin tahun 2024 akhir rilis, hopefully. Jadi kegiatan mah itu, terus mungkin bantu-bantu brand kawan-kawan lah yang ada di Bandung gitu. Itu aja sih nextnya mah. Pas lagi. Apa tuh? Paris sama Best Club. Anjing. Paris Index. Tapi Best Club tetap di hati.